di rumah agar anak-anak ini bisa meningkatkan, menggali ide kreativitas pada siswa. Dan saya pun sebagai guru, Masya Allah luar biasa. Ternyata anak-anak kalau dibebaskan untuk memilih media apapun yang mereka pilih, mereka ternyata mempunyai fantasi kreativitas yang luar biasa. Nah inilah anak-anak kita. Lanjut Bapak. Dan rencana tindak lanjut apa bila di sekolah saya di SMP 2 Blora sudah berhasil menerapkan computational thinking pada anak, pastilah saya akan mengajak teman rekan sejawat terutama MGMP Informatika untuk bisa menerapkan berpikir komputasional dan mengikutkan anak saya Bebras Challenge. Next Bapak. Nah, apa itu Bebras Challenge? Bebras itu nama hewan Bapak Ibu. Hewan kalau di Indonesia ini namanya berang-berang. Berang-berang ini adalah hewan yang menetapkan standar sempurna untuk mencapai target tertentu tanpa celah apapun. Dan Bebras Challenge ini adalah inisiatif internasional yang serentak dilakukan seluruh dunia pada akhir tahun. Next Bapak, dan SMP 2 Blora belum Bapak. Baik. Dan SMP 2 Blora sudah menerapkan Bebras Challenge untuk tesnya. Yang next Bapak, yang diikuti oleh sebagian siswa SMP 2, kebetulan labnya memang terbatas, memanfaatkan aset yaitu aset sarana dan prasarana. Sinyal ya. Iya, jadi kalau computational thinking ini apa bisa diterapkan dalam pendidikan kita? Jelas bisa Bapak Ibu, karena di perusahaan, terutama perusahaan Jepang ini, dalam proses rekrutmennya ternyata sudah menerapkan computational thinking. Dalam rekrutmen itu, bagi yang mempunyai nilai computational tinggi, menempati bagian-bagian yang strategis, inilah fungsinya. Kita bisa mewujudkan merdeka belajar di zaman yang digital ini. Perlunya ide dan kreativitas. Next Bapak. Nah ini tidak terlihat karena sinyal. Nah ini adalah saya sebenarnya ingin menampilkan nilai rapot anak saya yang mereka itu di dalam diferensi prosesnya dan diferensiasi produknya bisa menerapkan computational thinking. Anak-anak yang bisa menciptakan ide-ide kreatif tanpa tekanan, ternyata nilai rapotnya tinggi Bapak Ibu. Dan next Bapak, saya ingin menunjukkan surat cinta yang sudah diberikan kepada anak didik saya. Selamat siang Bu Kusnun, terima kasih telah mengajar dan membimbing kami. Ternyata kalau kita membebaskan anak dalam beragam kegiatan, dan ini saya mendapatkan surat cinta baru pertama kali 12 tahun mengajar Bapak Ibu setelah saya menerapkan kurikulum merdeka. Dan setelah saya mengajar, biasanya anak-anak suka bilang gini, Bu Kusnun I love you, karena mereka suka Bapak Ibu, mereka suka untuk membebaskan kita dalam pembelajaran itu. Nah inilah kelebihan dari kurikulum merdeka apabila kita terapkan dalam dunia pendidikan kita. Next Bapak. Nah ini adalah refleksi dari murid saya di SMP 2 Blora yang memang bisa menerapkan computational thinking pada siswa. Saya dapat menyelesaikan masalah secara logika dengan sangat mudah, karena menyelesaikan masalah dengan berpikir komputasional tidak perlu tata cara atau rumus yang tepat. Berpikir komputasional membuat kita menyelesaikan masalah dengan cara kita sendiri agar kita dapat memahami bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Belajar berpikir komputasional bagi saya adalah memudahkan dan menyederhanakan suatu permasalahan yang susah menjadi lebih mudah. Berpikir komputasional bagi saya adalah saya dapat Bapak Ibu guru, kritis dan kreatif buah labu, dalam buah menyelesaikan mengkudu. Ayo guru sinau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mencari solusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, luar biasa. Buah mengkudu apa Bu? Buah labu. Ayo guru, sinau. Oke. Ya, luar biasa nggih Bapak Ibu. Saya bisa merasakan begitu aura
kalau murid saya, kalau saya sebagai murid begitu. Jadi kalau saya sebagai muridnya Bu Husnun di kelas seperti apa ya, diberi kebebasan untuk berpikir, karena selama ini saya merasa berpikir itu seperti terbelenggu, harus ini menggunakan rumus ini begitu. Ternyata Bu Husnun menerapkan bahwa untuk menyelesaikan sebuah permasalahan itu tidak harus menggunakan rumus, tapi ada banyak cara dan kita dipacu untuk menemukan cara itu sendiri. Dan saya menyaksikan di kelas Bu Husnun memang luar biasa. Di kelas itu anak-anak memperhatikan, kemudian menjadi berpikir secara kreatif begitu. Jadi tidak hanya duduk diam dengarkan. Ya, baik Bapak Ibu, kita gelorakan lagi jargon kita ya, hanya ada di Kabupaten Blora. Transformasi pendidikan. Ya nggak kompak. Masih ingat Bapak Ibu jargonnya? Ya, tapi ada transformasi pendidikan, harga mati. Kemudian guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Blora, ora sepele. Yuk kita gelorakan, kita penuhi PMA Kamigas ini dengan jargon guru penggerak angkatan 5. Transformasi pendidikan, Harga mati. guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Blora. Ora sepele. Terima kasih. Memang ora sepele nggih Bapak Ibu, bisa disaksikan nggih. Ora sepele, ora cepete katanya kemarin teman saya. Oh iya, perlu saya sampaikan jargon ini dibuat oleh koordinator guru penggerak terpilih kita, yaitu Bapak Dr. S. Andika MPD. Nanti akan kami perkenalkan secara khusus Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah presentasi dari Bapak Muhammad Irham Sahidin SPDI, guru SMA Negeri 1 Randu Blatung, dengan pengajar praktik Ibu Juarsih yang merupakan Kepala SD Menden 2 dan Menden 3. Beliau akan membawakan materi praktik baik pelaksanaan program sekolah yang berpihak kepada murid. Kepada Pak Irham, disilakan. Kita sambut yang meriah, tepuk tangan untuk Bapak Irham. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Tri Yuli. Selamat pagi Bapak Ibu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Seger Waras. Baik, Bapak Ibu, kalau tadi Bapak Ibu sudah menyaksikan penampilan ibu-ibu yang cantik-cantik, di sini ada Bapak yang agak ganteng, agak nggih. Iya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan aksi nyata modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid dengan program proyek pagelaran drama Bangun Jiwa Raga sebagai ruang kolaboratif dalam membentuk kepemimpinan murid yang berprofil pelajar Pancasila. Tapi sebelumnya, next Bapak, perkenalkan terlebih dahulu, saya adalah Muhammad Irham Sahidin. Anak-anak sering memanggil Pak atau mungkin dengan sebutan lain. Karena di dalam proses pembelajaran saya selalu membawa suasana seakan-akan peserta didik itu sebagai friend seperti itu, sebagai teman. Inilah yang kemudian nanti akan memberikan kesempatan kepada peserta didik kita itu lebih bebas mengekspresikan, mengembangkan potensi mereka. Baik Bapak Ibu, di depan ini ada dua sosok yang luar biasa sekali yang telah membersamai proses kegiatan pelatihan guru penggerak ini selama 6 bulan. Yang pertama ada Ibu Sukesi. Beliau adalah fasilitator yang luar biasa sekali. Beliau asli Madiun dan saat ini bertempat tinggal di Jakarta Bapak Ibu. Kemudian di samping kanan di sana ada Ibu Juarsih. Ibu Juarsih, saya gemeter ini Bu Juarsih. Saya butuh support energi positifnya ini. Mana Bu Juarsih? Ibu Juarsih.
Oh iya, di sebelah sana Bapak Ibu. Sosok yang luar biasa sekali yang terus memberikan support pada diri saya. Sehingga saya bisa hadir di tengah-tengah momen yang luar biasa sekali. Bapak Ibu, guru penggerak itu dituntut tidak hanya mampu menjadi sosok yang survive di dalam kelas, tapi kita dituntut untuk bisa survive di lingkungan masyarakat juga. Di depan sini ada Bapak Ainur Rafiq, juga sebenarnya ada Bapak Bupati Blora yang sampai detik ini masih senantiasa memberikan support kita, bergerak, menginspirasi, menggerakkan gerakan pemuda lintas agama Kabupaten Blora. Beliau adalah sosok yang selalu membersamai proses kita. Sebenarnya saya juga tadi ketemu sosok mentor, ada Bapak Ali Rozak. Dan di sini ada Ibu Yuni Nikwati, beliau adalah ibu saya. Mungkin teman-teman yang dari SMA Negeri 1 Randu Blatung, dari SMA 1 Blora sangat mengenal kata-kata yang khas yang selalu dikeluarkan oleh beliau. Apa itu? Barokallah. Mohon izin Bu Yuni nggih. Ini adalah kata-kata yang sederhana, tapi maknanya luar biasa Bapak Ibu. Kita sebagai seorang pendidik harus ikhlas menginfakkan, mendedikasikan diri kita untuk perkembangan potensi generasi bangsa Indonesia. Tepuk tangan buat Ibu Yuni. Ada Ibu Wiwi juga, kemudian ada teman-teman dari kelas G dan seluruh PP yang sampai detik ini masih konsisten. Wes gak usah gemeter, semangat, pede, harus bisa berpengaruh, seperti itu. Next Mas. Kemudian Bapak Ibu, kalau tadi Bu MC telah menggelorakan jargon lokalitas Kabupaten Blora, di sini kami akan membawakan satu jargon yang harapannya bisa menjadi virus positif, virus praktik baik yang nantinya bisa kita manifestikan dalam sebuah gerakan untuk menggerakkan sekolah-sekolah kita. Bapak Ibu, saya boleh minta izin untuk mengajak Bapak Ibu mengkikkan jargon ini Bapak Ibu? Iya, ketika nanti saya bilang salam pergerakan, Bapak Ibu jawab salam. Ketika yang tengah saya gelorkan salam pergerakan, Bapak Ibu mengucap salam. Yang di sebelah utara ketika saya bilang salam pergerakan, jawabnya salam. Seperti itu nggih Bapak Ibu? Ketika saya bilang CGP Angkatan 5 Kabupaten Blora tergerak, bergerak, menggerakkan. Siap Bapak Ibu? Aduh. Baik, kita coba dengan duduk, tidak masalah Bapak Ibu. Ketika saya bilang salam pergerakan, Salam. sekali lagi kurang semangat. Salam pergerakan. Salam. Oke, yang sebelah sini. Salam pergerakan. Iya, yang sebelah utara Bapak Ibu harus lebih antusias. Salam pergerakan. Oke, kita akhiri. CGP Angkatan 5 Kabupaten Blora tergerak, bergerak, menggerakkan. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Semoga jargon ini tidak hanya sekedar jargon, tapi mampu menjadi virus yang bisa membrainwash paradigma berpikir, mindset Bapak Ibu semua. Next Bapak. Karena apa Bapak Ibu? Kita ini sebagai pendidik. Pendidik itu tugasnya adalah menjadi agen of change, agen of social control dalam melakukan transformasi pendidikan di Indonesia. Ini adalah amanah yang harus kita emban. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Mohon izin Bu Yuni, barokallah Bapak Ibu nggih. Luar biasa, harus ikhlas agar diridhoi Allah, dapat keberkahan dari Allah. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini adalah satu misi. Karena di Guru Penggerak itu kita harus berkolaborasi, di mana ini adalah program yang diprakarsai oleh Bapak Ibu dari berbagai mapel. Di situ ada pendidikan agama Islam,
ada pendidikan kewarganegaraan, TIK, seni budaya dan bahasa Indonesia. Di dalam guru penggerak kita harus mampu berkolaborasi dengan rekan sejawat. Inilah misi kita. Kita tidak hanya menjadi pintar, memintarkan diri sendiri, tapi mampu bersama-sama membangun peradaban baru di sekolah kita. Next. Kemudian, bukan sebuah program yang mustahil Bapak Ibu. Sehingga di sini muncul sebuah pemantik bagaimana sih proses implementasi daripada program tadi. Pagelaran drama Bangun Jiwa Raga dengan tema Stop Bullying bisa kita implementasikan berupa aksi nyata. Karena kita sudah belajar ada Bagja, alur Bagja yang sudah kita gali bersama melalui LMS dan dibantu oleh fasilitator juga instruktur. Maka untuk mewujudkan aksi nyata program ini kita menggunakan pendekatan alur Bagja. Jadi hari ini akan kita coba sampaikan apa sih yang dimaksud dengan alur Bagja. Next. Nah, sebelum kita mengurai konsep alur Bagja, di sini yang perlu kita sampaikan terlebih dahulu tujuan daripada program ini digalakkan Bapak Ibu. Jadi pagelaran drama Bangun Jiwa Raga dengan tema Stop Bullying ini harapannya mampu menginternalisasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Yang kedua, sebagai wadah ruang kolaboratif dalam mengembangkan kemampuan akademik dan non-akademik. Menjadikan murid lebih terbiasa bekerja dalam teamwork. Karena hari ini kita tidak membutuhkan generasi muda yang super power Bapak Ibu. Untuk mencapai sebuah kesuksesan perlu membangun kolaborasi aktif dengan teamwork. Ini yang perlu kita bangun Bapak Ibu. Kemudian melalui wadah program ini diharapkan murid lebih terfasilitasi untuk berkembang lebih kreatif di bidang seni, keterampilan manajerial, fasih dalam digitalisasi untuk kegiatan program pendidikan yang lebih berkelanjutan. Next. Iya. Yang melatar belakangi program yang kita galakkan ini Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Iya. Pandemi COVID-19 itu disadari atau tidak telah memberikan dampak yang luar biasa bagi seluruh sendi-sendi kehidupan di sekitar kita. Utamanya adalah dunia pendidikan. Betul atau tidak Bapak Ibu? Indonesia hampir saja mengalami lost learning. Nah, inilah yang kemudian hari ini menjadi PR kita bersama Bapak Ibu. Apa PR kita? Kita sebagai seorang pendidik harus mampu untuk bersatu padu, membulatkan tekad, berkolaborasi, menjawab tantangan-tantangan tersebut. Karena pendidik adalah agen of change, agen of social control dalam melakukan transformasi pendidikan di Indonesia. Semoga kata-kata ini tertanam di alam bawah sadar Bapak Ibu semua. Next. Nah, Bapak Ibu, di masa pandemi anak didik kita dimanjakan dengan pesatnya digitalisasi. Derasnya lalu lintas arus media sosial yang dipenuhi dengan ujaran kebencian, hoax, bullying, secara tidak langsung ini akan menebarkan virus negatif bagi peserta didik kita. Maka melalui program ini kami berharap kita bisa menggerakkan peserta didik kita untuk meminimalisir tindakan-tindakan yang mendekati bullying. Maka melalui program ini kita akan menggelorakan pagelaran drama Bangun Jiwa Raga dengan tema Stop Bullying agar bisa menciptakan iklim pembelajaran yang lebih asik, menyenangkan, suasana kelas yang rileks, bebas tekanan, bangkit minat belajar peserta didik,
peserta didik tergerak untuk terus berkolaborasi dengan peran voice, choice, dan ownership. Kemudian melalui upaya-upaya inilah pembelajaran yang berpihak pada peserta didik bisa kita wujudkan. Artinya karakter bullying itu bisa kita minimalisir. Dan capaian yang akan kita raih melalui program ini adalah dimensi profil pelajar Pancasila pada poin 1 dan kedua. Apa itu Bapak Ibu? Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Lanjut, Pak. Iya. Kemudian dalam tahapan alur bakja selalu diawali dengan kata-kata pemantik. Buat pertanyaan, bagaimana sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam menginternalisasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila? Next. Dengan tahapan awal kita melakukan audiensi dengan kepala sekolah, sosialisasi kepada rekan sejawat, menebarkan energi positif dengan guru-guru atau pendidik yang ada di sekitar kita, termasuk peserta didik. Ini akan menjadikan sebuah pembiasaan positif. Kemudian ada progres dinamika kelompok akan membentuk pola-pola kepemimpinan yang luar biasa. Dengan kajian literatur akan menanamkan gerakan literasi bagi peserta didik. Next. Ini adalah bentuk dokumentasi kegiatan aksi nyata yang telah kita lakukan Bapak Ibu. Next. Next. Nah, melalui program ini, mimpi-mimpi apa sih yang bisa kita wujudkan? Satu, melalui sesi diskusi presentasi akan menjadikan peserta didik lebih cakap dalam public speaking, manajerial, teamwork, sesuai dengan apa yang kita impikan. Lebih fasih dalam memunculkan alternatif solusi atas segala persoalan yang dihadapi. Mampu menyusun skenario dan mampu berkolaborasi. Nilai-nilai profil pelajar Pancasila mampu terinternalisasikan. Kemudian melalui usaha-usaha pendekatan yang positif, Bapak Ibu guru bisa mengambil peran di sana. Next. Ini hasil dokumentasinya Bapak Ibu. Next. Nah, terakhir pada program ini nanti bisa diadopsi Bapak Ibu dalam mensukseskan kegiatan pagelaran drama Bangun Jiwa Raga ini. Ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, proyek pagelaran drama ini akan digelar melalui drama yang diangkat dari isu-isu lokal, kemudian di dalamnya disisipi nilai-nilai anti bullying. Guru berkolaborasi untuk memberikan analisis kompetensi dasar. Pada minggu pertama kita berikan fasilitas untuk kajian literasi, minggu kedua kita berikan kesempatan untuk mengelola dinamika kelompok dengan persiapan dramanya, ketiga menyusun skenario, minggu keempat bisa kita gunakan sebagai bahan evaluasi dan refleksi bersama. Karena waktunya sudah habis, nanti untuk lebih lanjut bisa kita lanjutkan di forum lain dengan sharing bersama. Saya kira demikian itu Bapak Ibu. Sekali lagi kita bagikan jargon yang kita canangkan tadi. Ketika saya bilang salam pergerakan, Bapak Ibu, salam pergerakan, salam pergerakan, CGP Angkatan 5 Kabupaten Blora, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Ibu penampilan 3 CGP hebat kita. Tibalah saatnya kita untuk tanya jawab, ada 15 menit kita buka untuk termin pertama. Baik Ibu Kabit, iya. Pak Mukti bisa dibantu mic-nya? Nggih. Baik, pertanyaan pertama Ibu Titi Umiati. Oke, yang kedua Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Yang sana aja Mas. Tidak ada? Oke, berarti satu pertanyaan nggih, kita jawab dulu nanti kalau ada pertanyaan lanjutan silakan. Silakan Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kadin, saya ingin bertanya kepada
3 CGP hebat ini, semua yang hadir yang saya hormati, sebelumnya kita kesepakatan, mohon Bapak Ibu CGP hebat, kita sudah punya kesepakatan yang luar biasa. Apabila satu berbicara, yang lain mendengarkan, mohon duduk kembali. Halo Bapak Ibu CGP. Halo Bapak Ibu CGP semuanya. Mohon untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita punya kesepakatan dan ini harus kita junjung tinggi. Ini pendidikan calon guru penggerak. Non sewu. Saya sangat bangga dengan semua calon guru penggerak, pendamping praktik. Ada yang saya lihat dari Bu Guru SD Pelantungan dan guru SMP 2 dan Bapak. Dari aksi nyata yang disampaikan, ada sedikit yang saya lihat di aksi nyata. Ada anak yang budaya positifnya kurang pas karena dengan potongan rambut yang ini menunjukkan melenceng dari budaya positif. Mungkin dengan segitiga restitusi bisa untuk anak ini kembali ke kekuatannya sehingga berproses nanti bisa menciptakan budaya positif. Kemudian untuk yang Ibu SMP 2, luar biasa aksi nyatanya, tetapi ada satu hal yang harus dipedomi, bagaimana kita memberikan kebebasan kepada anak karena panjenengan semua pemimpin pembelajaran, sehingga bagaimana panjenengan menuntun tidak hanya anak sendiri, tetapi bagaimana panjenengan menuntun anak-anak tersebut ya, untuk nantinya biar anak juga terkondisi ya di aksi nyatanya. Untuk Bapak yang luar biasa karena kenakalan remaja di Kabupaten Blora ini Malai, Pak. Betul jika panjenengan mengangkat seperti tadi, saya hanya sekilas tadi saya ke belakang, jadi ada hal yang disampaikan terputus tapi luar biasa. Hanya yang ingin saya tanyakan dari aksi nyata tadi ya, kemudian nanti sebentar lagi panjenengan C-nya sudah dibuang menjadi guru penggerak. Awal kami kampanye habis-habisan dan hari ini panjenengan nanti akan dicopot C-nya menjadi guru penggerak. Terus harapan kedepannya setelah mengikuti pendidikan calon guru penggerak selama 6 bulan, kami ingin singkat, padat, efektif, jelaskan. Jadi jangan hanya berhenti di pendidikan calon guru penggerak, tetapi harapan kedepannya guru penggerak ini apa? Sehingga kami yang ada di Dinas Pendidikan akan memfasilitasi panjenengan semua, khususnya di GTK, dan saya akan membantu untuk kedepannya seperti apa. Kemudian yang kedua, saya titipkan kepada panjenengan semua budaya positif yang sudah panjenengan implementasikan di aksi nyata.
tidak hanya berhenti juga di pendidikan calon guru penggerak, tetapi mohon ke depannya kami semua minta dari panjenengan untuk budaya positif ya, yang seperti apa yang panjenengan harapkan khususnya di sekolah Bapak Ibu, di komunitas belajar di Blora tercinta ini. Jadi tidak hanya berhenti di pendidikan guru penggerak. Kemudian berlanjut, tadi saya sekilas sudah melihat beberapa stand, karena yang mempengaruhi yang sebagai ikut andil di antaranya tidak hanya pendamping praktik tetapi fasilitator. Saya lihat fotonya tidak ada dan belum ada. Mohon ya, yang ikut andil di panjenengan di panen karya ini, tolong, walaupun beliau tidak ada di sini, tapi saya punya grup, tidak ada yang menyampaikan ini. Nganten, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. sedikit ada yang ketinggalan. Oke, baik Ibu. Salam dan bahagia belum saya dengar sejak awal. Terima kasih. Baik, luar biasa. Baik Ibu Titik Umiyati yang terhormat, ada dua ya pertanyaan untuk masing-masing CGP. Baik, untuk Ibu Fasih tadi ada anak yang agak beda penampilannya, begitu nggih. Nah, segitiga restitusi apa yang sudah dilakukan oleh Bu Fasih? Kemudian kepada Ibu Husnun, kalau ada anak yang tidak terkondisi bagaimana? Karena ketika kita di kelas itu kemungkinan itu selalu ada, begitu nggih. Apalagi tadi berdiferensiasi itu ada banyak kegiatan di sana, gitu. Kemudian untuk Pak Irham, tadi topiknya mengangkat tentang kenakalan remaja, harapan kedepannya apa, gitu nggih. Kemudian yang kedua, budaya positif seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu bertiga nanti masing-masing. Saya beri waktu 5 menit untuk menjawab, nggih. Baik Bapak Ibu, kita beri kesempatan kepada Ibu Fasih Dwi Yuwani untuk menjawab, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Nah, ini sebenarnya slogannya guru penggerak itu seperti itu. Tapi mohon maaf ya Bu, jujur, ini tadi malam saya itu latihan ada, tapi karena ada salam-salam yang lain, jadi saya terlupa. Jadi salamnya itu lupa Bu, seperti itu, mohon maaf. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya di LMS itu di setiap video pembelajaran yang kami pelajari itu selalu disampaikan, salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kenapa kok harus bahagia? Ya harus bahagia. Kalau tidak bahagia, bagaimana cara kita untuk menularkan energi positif kepada lingkungan kita? Jadi harus selalu bahagia. Terima kasih Ibu Titi tadi sudah memberikan masukan-masukan kepada kami. Jadi tadi saya waktu ini presentasi ada password kelas, walaupun tadi tidak sampai selesai ya, itu sebenarnya saya sisipkan ada segitiga restitusi. Jadi ada salah satu siswa saya, kan tadi baris ya, itu ada yang ini potongan rambutnya itu kok gaul sekali, jadi seret gitu, seperti kalau saya menyebutnya jalan tumo. Jalan tumo, karena itu hanya sak seleret serit gitu. Itu mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya karena privasi nggih. Saya menyebutnya si H, depannya H saya. Memang anak tersebut sudah pernah saya tanya Bu. Waktu itu dia baru saja potong rambut. Rambutnya kan banyak, tebal begitu. Terus saya, kok potongannya seperti itu? Tapi saya tidak marah, saya tanya dulu, kamu habis potong ya?
Iya Bu, habis potong Bu, bagus ya Bu ya. Nah, rambutnya digini-ginikan, kok malah gantengan kemarin loh. Loh, masa Bu? Iya, loh kenapa Bu? Coba itu teman-temanmu lihat potongannya bagaimana, sama tidak? Loh, iya Bu, ini Bu ada ini. Nah, di segitiga restitusi ini kami diajari untuk tidak langsung menjudge anak itu salah. Jadi harus ditanya dulu latar belakangnya anak kok bisa gaul kayak artis itu bagaimana. Ternyata itu diajari bapaknya. Lah terus saya gimana gitu. Jadi waktu itu lah kok potongannya ganteng yang kemarin loh. Ini ana kamu tumanan piye le? Tidak, itu bercanda ya. Jadi dia bilang begini Bu, ini Bu gaul biar gaul kata bapak itu gini bagus Bu. Jadi ini kayak gini biar saya tuh kelihatan gaul Bu gitu. Tapi saya tanya kembali, kira-kira teman-temanmu itu sama tidak seperti kamu? Ya tidak sama Bu. Nah itu kalau kamu lihat di kaca itu kurang simetris loh. Jadi lah terus gimana Bu? Nah gimana menurut kamu gimana? Ini kalau segitiga restitusi bukan gurunya yang langsung untuk memberitahu, memecahkan masalahnya gimana, oh ini kudu dipotong semua, tidak. Terus dikembalikan lagi ke anak, ya nanti saya rapikan Bu, iya bagus, tambah ganteng ya, iya. Jadi untuk di guru penggerak ini kami diajari yang namanya segitiga restitusi. Jadi ketika ada anak yang melakukan suatu kesalahan, kita tidak boleh langsung menjudge ini pasti anak yang berandalan, anak yang nakal, tidak patuh dengan peraturan sekolah. Kok ada itu ini apa ini namanya dalan tumone seperti itu, tidak. Tapi kita tanya dulu, kenapa kok anak tersebut bisa menggunakan model rambut yang nyentrik itu, kenapa? Ternyata karena ikut-ikutan bapaknya, disuruh bapaknya gitu. Jadi tidak serta-merta kita menyalahkan, oh berarti latar belakang si anak tadi, mengapa kok dia mempunyai model rambut yang nyentrik itu ternyata ada pengaruh dari orang lain. Nah setelah itu kami membuat kesepakatan. Nah terus harus bagaimana? Ya besok tak rapikan Bu, tapi saya tak nunggu bapak saya dulu. Soalnya saya kalau potong harus jauh Bu, di Medang. Harus turun gunung Bu, itu kan Pelantungan di negeri di atas awan. Iya, jalannya yang monggo kalau mau pinarak di SD Negeri Pelantungan agar tahu negeri di atas awan itu seperti apa. Bahkan fotokopi di sana tidak ada Bapak Ibu. Susah saya kalau fotokopi, kita harus turun gunung dulu ke Medang. Sama nyukur rambutnya itu di Medang. Saya rapikan ya Bu, tapi saya nunggu itu Bapak dulu. Kalau Bapak ke Medang saya tak rapikan, bagus. Biar ganteng ya? Iya, biar ganteng. Nah, gitu dong. Nah, seperti itu. Ya. Pertanyaan kedua silakan. Terima kasih Bu Titi. Saya belum menyapa kepala sekolah saya, Ibu Eni. Tadi saya melihat tidak ada, tapi ada di situ. Ibu, nyon pangestunipun Ibu. Terima kasih pertanyaannya. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pertanyaan kepada saya, bagaimana cara mensiasati bagi anak-anak yang dalam guru untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mungkin dulu SMP 2 Blora adalah sekolah favorit, begitu. Kalau pembelajaran berdiferensiasi insya Allah bisa diterapkan 100%. Dan karena sekarang adalah sistem zonasi, ini adalah tantangan bagi kita, terutama saya, guru yang memang dicap sebelum kurikulum merdeka, saya tuh dicap sama anak-anak guru galak. Dan memang saat saya di interview, saat seleksi CGP, ada Bapak siapa Bu? Bapak dosen ya Bu ya, bertanya dengan saya, satu kalimat yang menggambarkan diri Ibu itu seperti apa. Saya tidak membaik-baikkan diri saya, memang
saya galak, sehingga saya mengatakan bahwa saya itu guru galak ber-SNI Bapak, begitu. Dan ini jujur, saya tidak membaik-baikkan diri saya, memang bukan galak sih ya, tegas begitu. Dan untuk pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan di SMP 2 Blora, karena sistem zonasi itu banyak sekali dari kalangan yang berprestasi, rumahnya deket dengan ya semua beragam gaya belajarnya anak, sehingga yang saya terapkan adalah saya mengambil pentolan-pentolan yang memang bisa terkondisikan bagi anak-anak yang memang bisa dipercaya dalam pembelajarannya itu bisa memimpin dalam grup kecil, maka saya akan ambil. Jadi insya Allah dari anak-anak yang memang kurang begitu berminat dalam pelajaran saya bisa terkondisikan dalam grup yang kecil ini. Itu jawaban saya. Terus bagaimana cara menerapkan budaya positif selain aksi nyata saya di kelas? Alhamdulillah di kurikulum Merdeka ini informatika hidup kembali. Saya berterima kasih sekali karena di kurikulum 2013, karena saya adalah Eskom, saya mengajar prakarya, dan di kurikulum Merdeka ini alhamdulillah informatika bangkit kembali, dan ini diibaratkan MGMP saya Ibu, ini baru merangkak, dan alhamdulillah dalam 1 semester ini sudah menghasilkan produk-produk, dan nanti insya Allah akan di semester 2 kedepannya akan membuat bahan pembelajaran yang bisa dipakai untuk anak yang banyak gaya dalam pembelajarannya. Begitu Ibu Titi, terima kasih, salam sehat selalu. Iya, agak serak Bu. Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Titi. Sebelum saya menjawab, kembali saya menekankan di latar belakang saya tadi nggih, Ibu. Betul, saya sangat sepakat, era pandemi Covid itu dampaknya luar biasa sekali. Degradasi moral generasi bangsa kita ini benar-benar bisa kita rasakan Bapak Ibu. Maka tadi saya menggunakan pendekatan 2 dimensi profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global. Biasanya kalau di sekolah kita aktualisasikan melalui program GLS dan PPK. GLS itu Gerakan Literasi Sekolah, PPK Penguatan Pendidikan Karakter. Di SMA Negeri 1 Randu Belatung itu masuknya jam 6.45 Ibu. Jadi 15 menit kita gunakan, maksimalkan untuk kegiatan itu. Karena yang perlu ditanamkan, dibangun lagi bagi generasi muda kita adalah 2 dimensi ini. Kita kuatkan lagi. Nah, kebetulan kalau di luar sekolah, mungkin di sini saya juga mohon izin kepada Bapak Joko Susilo yang mewakili MKKS. Sejak eranya Bapak Apri Sukoco, saya agak kurang punya sopan santun Pak. Jadi saya mendahului Bapak Ibu yang ada di tingkatan lebih atas. Jadi kalau Bapak Joko ingat di situ melihat tanda tangan di paling bawah Forum OSIS Blora, di situ ada nama Muhammad Irham Sahidin Pak. Jadi saya mohon izin tanpa izin atasan-atasan kita. Jadi kita menebarkan budaya positif itu tidak hanya di sekolah, tapi melalui Forum OSIS Blora kita mencoba menebarkan energi positif itu Ibu. Dari SMK Migas pasti ingat ketua FOB pada saat itu ada Genta. Kemudian dilanjutkan dari SMA Tunjungan ada Bambang. Nah, ini adalah proses usaha-usaha yang telah kita lakukan Ibu. Artinya kalau kita melihat derasnya arus lalu lintas media sosial yang dipenuhi dengan perundungan, bullying, hoax, hate speech, ujaran kebencian, bagaimana kita menanggulangi isu itu? Tentu yang kita tekankan 2 nilai tadi saja, diawali 2 dimensi ini dulu. Maka melalui Forum OSIS Blora kita akan menebarkan energi-energi positif ini. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa Bapak Ibu hebat. Ya demikian Ibu Titi jawabannya, dan ternyata 1 pertanyaan sudah cukup 15 menit Bapak Ibu. Jadi tidak kita buka untuk termin selanjutnya nggih. Oh iya, tadi untuk yang salam dan bahagia, mohon maaf Bu Titi, kalau saya di channel YouTube saya itu selalu mengawali dengan salam dan bahagia Ibu Bapak Guru Hebat Nusantara. Itu kalimat saya di awal Bu. Tadi saya lupa. Baik Bapak Ibu, demikianlah kelas berbagi yang telah menampilkan 3 presenter calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Blora dengan masing-masing
praktik baiknya. Demikian Bapak Ibu presentasinya. Kemudian semoga kelas berbagi ini bisa membawa dampak transformasi pendidikan untuk Kabupaten Blora. Acara ini tidak akan terlaksana tanpa sinergi yang baik dari segenap pemangku kepentingan di Kabupaten Blora. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Luar biasa Bapak Ibu nggih. Semoga apa yang menjadi sebuah inspirasi buat kita semuanya, dan nantinya akan kembali lagi memberikan atmosfer yang sangat bagus, yang positif untuk pendidikan di Kabupaten Blora. Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya mohon izin, kemarin salah satu acara yang dilakukan adalah pemilihan calon koordinator guru penggerak. Dan kemarin di Lokakarya yang ke-7 di hari pertama itu telah dilakukan pemilihan koordinator guru penggerak, dan itu dilakukan secara langsung Bapak Ibu. Jadi untuk angkatan 5 Kabupaten Blora yang tidak sepele, ora sepele ini melakukannya secara langsung, ada 6 kandidat atau 6 nominator calon koordinator yang itu beliau harus menyampaikan visi misinya, dan kemudian setelah itu dikampanyekan, selanjutnya dipilih secara langsung oleh seluruh CGP sejumlah 169, dan alhamdulillah telah terpilih, dan beliau nanti akan memperkenalkan sendiri nggih Bapak Ibu. Jadi saya tidak sebutkan namanya lengkap, memang ini saya sengaja supaya beliau memperkenalkan dirinya. Dan yang terpilih adalah Bapak Andika. Untuk itu saya mohon Bapak Andika naik ke atas panggung. Kita beri tepuk tangan untuk koordinator guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Blora, Pak Andika. Monggo. Bisa di sweet Bapak Ibu ya. Tepuk tangan. Terima kasih. Pakai standing ini apa nih? Ya, standing mungkin lebih cakep kalau di foto. Nah, ini Bapak Ibu, Pak Andika yang nanti akan menjadi koordinator guru penggerak angkatan 5. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Blora, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, yang saya hormati Bapak Kepala BKD Kabupaten Blora, yang saya hormati Bapak Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah, yang saya hormati juga Ibu Bapak tamu undangan, pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Blora, yang saya hormati Ibu Bapak pengawas dan kepala sekolah di lingkungan Dinas Kabupaten Blora maupun Provinsi Jawa Tengah yang berbahagia. Salam guru penggerak. Terima kasih. Ibu Bapak, mohon izin untuk menyampaikan visi dan misi kami. Kemarin alhamdulillah kami dipercaya oleh teman-teman guru penggerak. Ini masih calon ya, masih calon guru penggerak di Kabupaten Blora untuk menyampaikan visi dan misi pada kegiatan kali ini. Adapun visi kami adalah ikut mensukseskan transformasi pendidikan di Kabupaten Blora. Transformasi ini tidak bisa dicapai apabila kita guru penggerak berjalan sendiri Bapak Ibu, tetapi juga memerlukan sinergi, memerlukan
koordinasi serta partisipasi sekaligus restu dari pemerintah kabupaten, utamanya di Dinas Pendidikan beserta pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada umumnya. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami menuangkannya ke dalam 4 misi guru penggerak di angkatan 5 Kabupaten Blora kali ini. Adapun misi yang pertama adalah membentuk komunitas praktisi Bapak Ibu sebagai wadah sharing sekaligus refreshing bagi calon guru penggerak angkatan 5 di Kabupaten Blora. Misi yang kedua adalah menjaga soliditas guru penggerak angkatan 5 di Kabupaten Blora agar antusiasme dan idealisme selama pendidikan lebih kurang 6 bulan ini tetap terjaga. Kesuksesan suatu program tidak akan penuh makna apabila antusiasme dan idealisme tidak terjaga sepanjang hayat Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, misi kami adalah mewujudkan 5 pilar pembelajaran di dalam kelas sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pembelajaran berpusat pada murid diwujudkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pembelajaran sosial emosional, supervisi, coaching akademik di kelas. Kemudian segitiga restitusi, penanganan anak sekarang tidak hanya berpusat kepada guru BK, tapi diharapkan semua guru berkontribusi. Yang keempat atau misi terakhir kami adalah menyalurkan aspirasi para guru penggerak kepada dinas instansi vertikal terkait. Dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan di Kabupaten Blora, kemudian pemerintah Kabupaten Blora, Balai Besar Guru Penggerak di Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah, beserta insya Allah nanti apabila kita diberikan akses, maka kita akan bisa menyalurkan aspirasi Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Blora pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Demikian Bapak Ibu visi dan misi kami sebagai calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Blora. Salam guru penggerak. Sugeng rawuh Pak Budi Santosa, Bapak Kepala Cabang Dinas 4 Wilayah Jawa Tengah. Monggo Bapak. Sugeng rawuh Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Bapak Budi Santosa. Izin melanjutkan Bapak. Transformasi pendidikan sulit atau tidak bisa dilakukan apabila tidak ada program ataupun pendidikan yang kontinu mulai dari tingkat PAUD, TK, SMP, SMA, dan SMK. Transformasi pendidikan tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada partisipasi kebijakan yang berpihak kepada kami para guru, calon guru penggerak angkatan 5 di Kabupaten Blora. Bapak Ibu sekalian, profesionalisme sekaligus kompetensi tidak pernah mempunyai akar definisi dari usia, baik muda maupun tua. Profesionalisme sekaligus kompetensi menjadi milik kita semua yang mempunyai antusiasme sekaligus idealisme dalam mewujudkan transformasi pendidikan di Kabupaten Blora ini. Terima kasih Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Salam hormat dari kami, Koordinator Calon Guru Penggerak Angkatan 5 Kabupaten Blora.
izin Bapak. Transformasi pendidikan. Calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Blora. Ora sepele. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa Bapak Ibu, sudah sangat jelas dan sudah sangat tampak tertata bagaimana profil dari calon-calon atau sebentar lagi menjadi guru penggerak Kabupaten Blora Angkatan 5. Nah untuk itu Bapak Ibu, karena tadi sudah ada koordinator yang terpilih dan selanjutnya dari para calon guru penggerak ini akan diserah terimakan oleh BPGB kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Blora dan juga Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah cabang wilayah 4. Untuk itu, mohon berkenan pada yang terhormat Ibu Zaimatus Saidah SPD MPD Widya Iswara dan sekaligus penanggung jawab dari BPGB Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan sambutan sekaligus menyerahkan calon guru penggerak ini kepada dinas. Mohon berkenan Ibu Zaim, monggo. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Budaya. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kabupaten Blora, Bapak Abdul Rafiq SI MSI. Yang terhormat Kepala Bapeda Kabupaten Blora atau yang terhormat Cabang Dinas Wilayah 4. Yang pelenak-pelenaknya itu Mbak Bu Evi yang bawa. Sudah siap bagi sekarang. Dan sudah jenengan harusnya ada instruksi kalau itu ya dibagi ya. Nanti terus instruksi ya, kita kode ya. Kita bagi setelah dengan instruksi. Oke. Oh ya siap. Siap. Iya setelah ini. Yang depan kita bagian depan dulu aja nggih. Teman-teman CGP nggak usah kan? Setelah ini kan, tapi nggak apa-apa, pepet-pepet kita berbagi. Karena pada pagi hari ini maksudnya kami kesehatan dan pada lokasi angkatan 5 dengan tema panen hasil belajar di Kabupaten Blora. Sebelumnya saya ingin mendengarkan suara pengajar praktek. Mana pengajar praktek? Siap. Kayaknya kurang serempak ini ya. Mana pengajar praktek? Siap. Mana semangatmu? Ini semangatku. Luar biasa. Sekarang gantian jangan sampai kalah dengan pengajar praktek. Mana CGP? Jadi kamu sama pengajar praktek. Mana CGP? Baik. Mbak, sekarang jadinya ya. Salam guru penggerak. Dan jadinya naik ke atas. Setelah itu nanti ada sambutan menerima. Salam guru penggerak. Tapi mohon maaf tidak panjang. Iya, jadi kalau mau dibilangkan C-nya itu harus makan dulu ya. Baik, hadirin yang kami hormati, sebelumnya kami menyampaikan maaf dari Bapak Kepala Balai tidak bisa hadir dikarenakan pada waktu yang bersamaan terdapat di 11 kabupaten kota secara serentak melaksanakan lokakarya 7. Hadirin yang kami hormati, pendidikan pendidikan adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program ini meliputi pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan pendampingan selama mengikuti program.
belajar di sekolah dengan masing-masing. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan tugas. Hadirin yang kami hormati, tidak diharapkan menggerakkan komunitas belajar untuk rekan di sekolah dan wilayah, menjadi pengajar bagi rekan guru lain terkait dengan pengembangan pembelajaran di sekolah, mendorong meningkatkan kepemimpinan di sekolah, membuka ruang diskusi dan ruang kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong kesejahteraan ekosistem pendidikan di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan terselesaikannya perjalanan menjadi guru penggerak melalui proses program pendidikan guru penggerak, diharapkan nanti dapat lulus dan dinyatakan sebagai guru penggerak. Untuk selanjutnya, Dinas Pendidikan berkewajiban dan berhak memberdayakan guru penggerak yang telah lulus pendidikan dengan melakukan satu, membentuk dan mengaktifkan komunitas guru penggerak di provinsi atau di kabupaten kota. Yang kedua, mengkoordinasikan perencanaan pengembangan berkelanjutan guru penggerak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah. Ketiga, memberikan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan program guru penggerak di wilayah. Yang keempat, melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan program guru penggerak. Hadirin yang kami hormati, bersama ini Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah selanjutnya akan menyerahkan guru penggerak angkatan 5 beserta pengajar prakteknya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Blora untuk sasaran PDP angkatan 5 dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah melalui cabang dinas. Mohon berkenan mendengar. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mewakili tim dan panitia memohon maaf bila ada kekurangan kami dalam memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu dan selama membersamai calon penggerak. Semoga guru penggerak tetap semangat dan tetap terus belajar, meningkatkan nilai diri dan dapat mengambil peran dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di Kabupaten Blora. Di akhir sesi ini saya ingin membacakan pantun. Boleh Bapak Ibu dengar ya? Sungguh indah rumah ibadah, tempat hamba bersujud pada Sang Pencipta. Pembekalan 6 bulan berlalu sudah. Ini saatnya majukan pendidikan di Blora tercinta. Seruling gembala indah berirama, terdengar salut dari arah belakang. Kami serahkan guru penggerak angkatan 5. Mohon berkenan Dinas Pendidikan menerimanya. Luar biasa. Sebenarnya saya sedih kalau ini. Bu Saim jangan buat nangis. Baik, demikian dari kami. Mohon maaf atas kekurangan kami. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. WA. Oke, terima kasih Bu Zaimah. Ibu mohon berkenan tidak usah turun, tetapi di atas
Mohon berkenan Pak Ainur Rofik dan juga Bapak Budi Santosa, mohon berkenan untuk menerima calon guru penggerak, sekaligus Bapak Andika selaku koordinator mohon untuk bisa ke atas panggung. Monggo Pak Andika, ayo langsung Bapak, sudah ditunggu. Dan juga Bapak Arif Chandra selaku koordinator PP. Pak Andika, Bapak Arif Chandra. Bapak dan Ibu, ini adalah prosesi penyerahan calon guru penggerak kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Blora dan juga Cabang Dinas Wilayah 4 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah oleh BPGP yang diwakili oleh Ibu Saimah. Oke, mungkin bisa ditandai dengan jabat tangan semuanya pada Pak Chandra, Pak Andika, begitu. Bapak dan Ibu, dengan demikian sudah diserahkan calon guru penggerak atau guru penggerak Kabupaten Blora oleh BPGP kepada Dinas Pendidikan. Pak Ainur Rofik, Pak Chandra, dan Pak Andika bisa kembali ke tempat. Kemudian mohon berkenan pada Bapak Budi Santosa untuk memberikan sambutan terhadap menerima penyerahan guru penggerak ini dari BPGP. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kami bisa berkumpul di sini dengan suasana yang sangat-sangat meriah sekali. Mari kita teriakan ya dulu biar tambah meriah lagi. Calon guru penggerak siap. Transformasi pendidikan harga mati. CDP Kabupaten Blora ora sepele. Ora sepele, luar biasa, tepuk tangan. Iya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk BPGP Jateng. Ada 40 guru kami yang dari KJD 4 dari 13 sekolah, 7 SMA dan 6 SMK yang sudah panjenengan bergembleng selama 6 bulan, yang dulunya gurunya anteng-puteng sekarang jadi guru yang bergerak-gerak kemana-mana. Terima kasih sekali lagi. Saya berpesan kepada Bapak Ibu guru, calon guru penggerak, with a great power comes with responsibility. Dengan kekuatan yang jenengan miliki sekarang yang semakin besar setelah 6 bulan memasuki kawah Chandra dibuka, tentunya panjenengan sekarang mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk lebih menghebatkan Indonesia. Dan saya yakin panjenengan akan mampu menggerakkan kapal besar yang bernama Indonesia Raya menuju pulau yang merdeka dengan kita semua sebagai penduduknya meraih kemakmuran bersama. Dan saya berharap juga pada panjenengan semuanya, guru penggerak, janganlah puas dengan apa yang setelah jenengan meraih selama ini, setelah dengan 6 bulan bersama BPGP. Tetaplah terus untuk mengimprove kualitas mutu panjenengan, because there is no finish line for the improving the quality of education. Teruslah mengimprove diri, meningkatkan mutu pendidikan, karena peningkatan mutu pendidikan tidak pernah mengenal garis akhir. Sekali lagi, matur nuwun Ibu telah membimbing 40 guru kami. Semoga mereka menjadi guru yang hebat, yang kelak mampu menghebatkan Indonesia, melahirkan generasi yang hebat. Terima kasih. Bila saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur suwun sangat Pak Budi, luar biasa. Bapak Ibu, Pak Budi baru saja turun dari kereta dan langsung menuju ke sini Ibu Saimah karena ingin beliau sangat memberikan apresiasi yang mendalam untuk program Guru Penggerak Angkatan 5 Kabupaten Blora. Sekali lagi, transformasi pendidikan harga mati. Guru Penggerak Angkatan 5 Kabupaten Blora. Ora sepele, luar biasa. Akan memberikan kepada panjenengan semua lembaran yang ada berwarna bulat-bulat kecil ya Bapak Ibu, yang berwarna oranye. Bapak Ibu bisa, Ibu-ibu bisa langsung diaturke di tempat duduk. Jadi ya dibagikan, monggo. Ini ibu-ibu cantik akan mendekat pada Bapak Ibu semuanya untuk memberikan. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa panjenengan semua nanti ketika keliling ke stand pameran dan juga sebelum kondur, maka panjenengan harus memberikan penilaian terhadap 3 calon guru penggerak yang tadi telah berbagi. Bapak Ibu, cara penilaiannya adalah dengan menempelkan satu bulatan itu di papan yang telah disediakan di pintu keluar. Nanti tapi nggih, nanti. Ini disimpan dulu, ditempelkan. Dari 3 presenter tadi, bagaimana penilaiannya menurut panjenengan? Mau dinilai bagus semuanya atau bagaimana? Semua kami serahkan pada Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini sudah beranjak, waktu terus beranjak, dan saat ini masih ada penampilan yang sangat spektakuler yang kita tunggu-tunggu bersama, yang menggambarkan tentang perjalanan dari program Guru Penggerak, dan itu akan diwujudkan ke dalam drama kolosal. Siapkan dulu dong tangan dan kameranya. Jadi akan tampil di hadapan kita semua aktor-aktor kolaborasi dari PP dan juga CGP Angkatan 5 ini dalam drama kolosal Sang Tokoh Pendidikan. Beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Undangan yang kami hormati, terimalah persembahan dari tim drama kolosal, kolaborasi antara pengajar praktik dan calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Blora. Terimalah persembahan kami, drama kolosal yang berjudul Sang Tokoh Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sang Tokoh Pendidikan diperankan oleh narator PP Alfi Nadiro, Raden Suwardi Suryaningrat, CGP Tristanto Utomo. Ki Hajar Dewantara diperankan oleh PP Kusnoko. Menir Belanda diperankan oleh CGP Sartono. Tentara Belanda diperankan oleh CGP Ismail Marzuki dan Tono. Penari Gunungan diperankan oleh CGP Eko Budi dan Nur Slamet. Mata-mata Belanda diperankan oleh Lian CGP. Kurban Pajak diperankan CGP Rizka dan Siti Uswatun. Para penari Rini Erna Damayanti PP, CGP Siti Uswatun, Siti Nurjana, Nurlela, Prasakti, Norisa, Wiji Adinda dan Ernawati. Sedangkan penyanyi Wiwi Sulistiawati, operator Lilo CGP dan sutradara CGP Tristiarto Utomo. Raden Mas Suwardi Suryaningrat adalah putra dari GPH Suryaningrat. Beliau tumbuh dan besar
di lingkungan keluarga Pakualaman, Yogyakarta. Beliau adalah sosok yang memiliki kepribadian sederhana dan sangat dekat dengan rakyat. Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau dibesarkan dengan ilmu dan akhlak sejak dini, sehingga memiliki jiwa kerakyatan yang membuatnya turut merasakan penderitaan rakyat. Belanda akan menarik pajak yang besar ke negeri kita dan akan digunakan untuk merayakan 100 tahun kemerdekaannya. Gawat ini sih Mas, gawat. Betapa kejam Belanda atas hinaan dan tidak mempunyai peri kemanusiaan. Lalu bagaimana Den Mas dengan nasib kami? Saya akan mencoba untuk menggagalkan rencana dari Belanda. Rawe atas, malah butuh. Kekuatan jiwa kerakyatan menjadi dasar Raden Mas Suwardi Suryaningrat untuk memperjuangkan kesatuan dan persamaan hak. Kita tidak akan dijajah lagi. Beliau yang berkiprah di dunia jurnalisme, menulis dengan tulisan yang tajam dan patriotik untuk mengkritik pemerintah kolonial Belanda dengan menulis artikel pada surat kabar De Express Nederlander. Kabeh para Walanda kang wis wani jajah bangsa iki, apa sira ora susah rantaning tega ngerok bondo donyaning bangsaku, lamun sira ora lunga tanpa nono kabar iki. Kita kumpul semuanya. Isi tulisannya yang berjudul Als ik in Nederlander was. Seandainya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si Inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Siap semuanya. Siap Den. Ayo, teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Ayo kita sebarang lagi. Kalau aku seorang Belanda,
hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa inlander diharuskan ikut mengkongsi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya. Persiapan untuk perayaan kita nanti, pasukan. Lapor komandan. Semua sudah sesuai dengan perintah komandan. Tetapi ada yang tidak mau bayar pajak komandan. Nenek, saya tidak mau tahu. Itu orang harus segera membayar itu pajak. Untuk segera kita setorkan ke pemerintah ladang. Panggil pribumi pembangkang itu sekarang juga. Siap, komandan. Ampun Tuan, ampun, kami mau dibawa kemana Tuan? Masuk. Ampun Tuan, saya mau dibawa kemana? Tuan, ampun Tuan. Pak piye iki Pak Mbok nek apa digoneng tio dhewe iki. Pakai uang, ya Allah. Kok piye Pak? Ini komandan, orang yang membangkang tidak mau bayar pajak komandan. Ampun Ayo, Tuan. bayar. Kami belum punya uang Tuan, ampun. Ampun Tuan. Bulan depan insya Allah kita bayar. Iya janji Tuan. Kalau TPP-nya sudah cair. Kalau panennya sudah panen Tuan. Ampuni kami. Ampun saya, ampun Tuan. Ampun Tuan, jangan galak. Saya tidak mau nanti. Iya Mbok nih. Saya maunya sekarang. Wong iki kok galak nemen. Pasukan, rampas semua harta internalnya sekarang juga. Jangan Tuan. Siap, komandan. Sapi saya hamil 5 bulan. Pak kok nek kene di penjara terus anake dhewe piye Pak Ora apa-apa Mbok nek mengko gawe meneh. Terus kok mangan apa Pak Ya Mbok apa Mbok nek. Mbok nek. Iki kok sampe tiba iki lho. Lah Somi ya Allah. Lah apa kowe ning kene? Lho, bojomu lho parno stroke. Pak Sumi piye Pak? Dia berjolok kan. Dengarkan. Pagi. Ini jongos pembangkang. Saya tidak suka. Aku mesti karo iki lho Pak. Lek Sumi ku lho. Mungkin medeni wong ternyata. Hadap ke penonton, sama penonton dulu. Hai penonton. Oh, ada penontonnya banyak itu ditonton loh. Beno to ki bojoku pakai teknik stop. Ya. Stop. Stop. Lambene. Ya Allah lambene Pak. Masyaallah. Anggir melae. Amati lihat dari pojok sana sampai pojok sana. Itu ada apa itu Pak? Stand
Hana Brada. Nah, banyak toh itu, ah. Yang itu ada mafia, Pak. Mafia hati. Mbok nih enek koncone. Bane bojo nang ndi? Lho iya iki. Aku kok mbok tinggal Kleru, sorry Mbok nih. Ternyata Ini selama ada ini. berita penting. Astagfirullah. Bahagia nih beritanya sangat penting banget pokoknya. Tapi mau tahu nggak? Tahu dikit apa banyak? Dikit aja. Dikit banyak dong. Pulus. Biasa pulus. Itu loh. Jongkos mata duitan aja. Ah, pentingan duit. Kok iki ora? Amit-amit. Penonton. Lumayan. 5.000. Nih. Dasar menir. Oh, lah. Baca. Lek sumirene. Apa? Kowe iki lho dadi wong aja ngono. Mana sak cuma-cuma. Delok mbone alise gede sisih. Kenapa nak alisku? Aku ki ayu. Ngeri medeni Timbang wong. kowe ora tau bayar pajak, dicekel to. Makane kandhani kowe bojomu, bojone telu. Oh, iya, Pak, bojomu telu. Aja percaya karo wong alise. Bojomu sing dine, Pak. Kandhani iki makane gak tau bayar pajak. Tenan apa Kayak bojomu jengke telu? perkara. Rene Rene sik bojoku, Pak. Rene belajar omongane mak ra penak. Iya lah bojoku kok malah besok. Kowe iki jane ngaku anakku. Sik, takok penonton. Penonton. Penontonnya ora krungu bal ini neh. Oh. Malah suarane iritasi. Daripada ngerono suarane titanus. Penonton, dengarkan. Pengkhianat bangsa seperti ini harus dimusnahkan. Setuju? Kok iso dimusnahkan iki lho? Kowe butuh dhuwit apa ora? Ora. Alah gayanem. Makane kowe ora bayar pajak kok. Ora bojo nang apa-apa. telu. Penting aku mlebu swarga. Alah jare sapa? Penonton, delok niki alise beda gede seh delokno. Alah sing penting tok dhuwit butuh dhuwit apa ora? Ora. Alah Delok